disebut nama kekasihnya, kita merindu. Maka Imam Ibnu Katsir dan imam-imam ahli tafsir lainnya mengatakan, yang pertama menjawab bala syahidna, benar ya Allah, kami musyahadah menyaksikan engkau, itu adalah ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya boleh istilahkan ruh Ahmad, ruh Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari surat Shaf. Sayyidina Isa menyebut Sayyidina Muhammad karena belum bertubuh, masih ruh dan cahaya, disebut dengan Ahmad. Ismuhu Ahmad. Inilah dalilnya. Setelah kemudian diberikan tubuh, maka namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Ahmad, dia Muhammad, dia sama juga. Maka orang yang mentakzimkan Muhammad bin Abdullah, dia telah mentakzimkan, menghormati Ahmad Ruhullah. Ahmad dan Ahad pun berdekatan. Perbezaannya cuma satu huruf, mim. Ahad dan Ahmad. Maka sedekat apakah dia Ahmad dengan Ahad? Sedekat mim itulah. Itulah rahasia Allah. Oleh karenanya Allah menegur kita semua bahwa di Quran itu ada lafaz huruf-huruf muqatta'ah. Itulah rahasia-rahasia kedekatan baginda Nabi Muhammad SAW kepadanya. Alif lam mim, ha mim, alif lam ra, ha mim ain sin qaf. Semua itu adalah rahasia-rahasia yang Allah berikan isyaratnya kepada siapapun hamba yang mau memahaminya. Bukan hanya Allah yang tahu maknanya, itu salah terjemah. Terjemahnya wallahu a'lam bimuradih, itu bukan terjemah, itu namanya taslim. Al-Imam As-Suyuti hafizahullah ya rahimahullah, beliau mengatakan, Abu Abdurrahman namanya, wallahu a'lam bimuradih, hanya Allah lah yang lebih tahu, yang lebih tahu. A'lam bimuradih, bukan hanya Allah yang tahu. Saya dulu berjumpa dengan seorang profesor, doktor, ahli syariat, ahli fiqih mazhab yang 4. Lalu ketika saya mensyarah alif lam mim, dia marah-marah. Lalu dia berkalam, hanya Allah yang tahu maknanya, kita tidak tahu. Saya tanya balik, Tuan Profesor, hal qara'ta tafsir Ibn Katsir? Apakah engkau membaca tafsir Ibnu Katsir? Tidak usah tafsir yang aneh-aneh, yang gharib-gharib seperti tafsir Al-Imam As-Sulami, tidak usah. Haqaiqut tafsir terlalu berat, tafsir Qushairi terlalu berat, Ruhul Ma'ani, Ruhul Bayan terlalu berat. Baca tafsir yang paling ringan, tafsir Al-Quranil Azim. Sudah ada terjemahnya dan ikhtisarnya dalam bahasa kita, sila dibaca. Dia jawab, ya. Saya meragukan itu. Saya tanya balik, apakah engkau buka juz pertama, Allah menyebutkan alif lam mim, lalu Imam Ibnu Katsir menyebutkan kalam-kalam ulama salafus saleh dari sahabat Nabi dan tabi'in, Abdullah bin Abbas, murid-muridnya Sa'id bin Jubair, murid-muridnya Mujahid dan lain-lain sebagainya, memaknai alif lam mim. Diam. Ternyata ilmu itu ada yang waktu dibaca dia ingat, jika tidak diulang lagi Allah ambil ingatannya. Itulah kematian awal seorang alim, jika kan yansal ilm, jika dia melupakan ilmu, itu mati pertamanya orang alim. Karena Allah tidak mencabut ilmu kecuali biqabdil ulama, dengan mencabut para ulama. Maka cabutan pertama untuk para ulama sebagai hukuman kepada qalbunya yang dia tidak rawat, dia hanya ilmui tidak amalkan, Allah ambil ma'rifatnya. Yaqbid biqabdil ulama. Ulama disebut ulama karena ilmu ada di dalam qalbunya,
sekarang ilmu itu dia tidak ambil, maka Allah matikan ilmu dari kalbunya. Itulah mautul awal. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua dari kematian itu, matinya kalbu. Tapi majlis ini terlalu terbuka untuk menjelaskan makna huruf, maka kita buka nantilah di lain waktu. Tapi akhir zaman sudah tambah mendekat, ilmu ini akan semakin dibuka. Karena inilah booster hakiki. Jika ada vaksin 1, 2, 3, ini vaksin selama-lamanya. Orang sebelum divaksin takut, pakai mask, juga sarung tangan, jarak pun jauh, semuanya. Hatta di Masjidil Haram pun terjadi demikian. Kenapa orang setakut itu? Di mana Allah selama ini? Mana tahajudnya selama ini? Mana sedekahnya selama ini? Mana zikir-zikir auratnya selama ini? Kenapa setakut itu? Hatta dalam solat pun orang berjarak. Tapi apalah boleh buat. Kita karena ikut fatwa guru-guru, ulama-ulama, kita pun ikut. Solat yang tadinya rapat kemudian kita jarangkan selama 2 tahun. Ya. Apa rasanya Tuhan? Solat jauh-jauh begitu. Aneh tak? Aneh. Awaluddin ma'rifatullah. Maka muncullah kalimat ini, fa'alam, ketahuilah bahwasannya awal beragama mengenal Allah. Oleh karenanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjadi imam kita dalam akidah Ahlussunnah, mazhab Syafi'i, dan bertasawuf mengenal Allah. Beliau mengatakan ma'rifatullah tidak diperkenankan taklid. Taklid mengikut tanpa menyadari maknanya. Mesti dia faham apa yang dia hafal. Dari dulu kita hanya menghafalkan sifat 20, kapan lagi mau memahami maknanya? Maka pada siang ini saya akan bentangkan sedikit mengenai sifat Allah yang pertama, kana Allah, atau wujudnya Allah. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan Abu Musa al-Ash'ari dan para kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya dari kampung Bani Ash'ari yang berasal dari negeri Yaman, datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kaifa kana Rabbuna, bagaimanakah Rabb kami? Maka keluarga Bani Ash'ari adalah awwalu man qaddama ilma ma'rifatillah ila sayyidina Rasulillah, adalah orang kelompok keluarga yang pertama menanyakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari zuriatnya lahir Imamuna Abul Hasan Al-Ash'ari qaddasallahu sirrahu, yang kita kenal sebagai Imam Ahlus Sunnah, Imam kajian Ma'rifatullah. Dulu jidnya, datuknya Abu Musa Al-Ash'ari dan kawan-kawannya. Tapi keluarga Ash'ari ini juga ada yang suka berpolitik. Dia minta jawatan kepada Rasulullah SAW. Tapi keluarga yang lain minta ma'rifatullah. Apa kata mereka? Kaifa kana Rabbuna. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Yang saya sampaikan, jika hadis itu hadis, jika bukan, kita jujur juga mengatakan itu bukan hadis Nabi. Bagaimanakah hakikat Tuhan kami, keberadaan Tuhan kami? Wahai Rasulullah, ini yang bertanya ruhnya merindukan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun di antara tuan dan puan bertanya bagaimana cara mengenal Allah, itulah nur yang dulu ada di kalbu keluarga Bani Ash'ari. Apa kata Abu Musa al-Ash'ari? Lalu Rasulullah menjawab, kana Allah wa la syai'a ma'ah. Allah senantiasa ada. Di saat dia ada, engkau dan alam semesta ini belum ada.